Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makam keramat Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo atau Ki Ageng Abdurrahman adalah seorang waliullah sekaligus kakek buyut dari Raja-Raja Kesultanan Mataram. Beliau adalah guru Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Pajang. Beliau adalah kakek dari Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit Brawijaya kelima. Pernikahan Brawijaya kelima dengan Putri Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub, menurunkan Ki Ageng Getas Pendowo. Dari Ki Ageng Getas Pendowo lahirlah Bagus Sogom alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo lahir di abad 15 atau awal abad 16. Di masa kecilnya beliau memiliki nama Bagus Sogom dan merupakan keturunan Ki Getas Pendowo. Kisah Ki Ageng Selo dengan kesaktiannya bisa menaklukkan petir bermula saat dia membuka ladang. Kisah ini terdapat dalam naskah kuno Serat Kanda. Saat itu langit tiba-tiba menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Merasa terganggu dengan kehadiran petir, Ki Ageng Selo pun menantang petir untuk menampakkan wujudnya. Seketika petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandrik. Tak lama kemudian makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut untuk dilaporkan kepada Kesultanan Demak, lalu kemudian menyerahkan kepada para wali. Kakek tersebut disimpan dalam kerangkeng di alun-alun dan menjadi tontonan warga yang berdatangan dari berbagai penjuru, termasuk seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh sang kakek. Sontak saja suara petir menggelegar hingga kakek nenek itu hilang mendadak. Kemudian mereka berdoa dengan khusyuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar masjid selamat dari sambaran petir. Dari kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang bledek atau pintu Masjid Agung Demak. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Ki Ageng Selo hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya saat Sultan Trenggono Tengah berkuasa awal abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit pasukan penggempur kerajaan Demak.
Akan tetapi beliau ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan banteng. Saat itu Ki Ageng Selo memukul kepala banteng tersebut sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan ditolak. Setelah ditolak dari prajurit pasukan pengembur kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaan sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama dan filsafat. Sampai sekarang makam Ki Ageng Selo banyak dikunjungi para peziarah. Tak hanya datang dari wilayah Grobogan saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Jawa yang makamnya berada di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di kemudian hari, ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan Bukit Gunung Merapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Sepeninggal Ki Ageng Selo hingga kini berkembang mitos bahwa jika ingin terhindar dari petir, maka harus membaca mantra yang berbunyi Gandrik, aku iki putune Ki Ageng Selo, yang artinya Gandrik, saya adalah cucunya Ki Ageng Selo. Kalimat itu sakral bagi sebagai penduduk lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mereka percaya kalimat itu adalah mantra yang menghindarkan mereka dari sambaran petir ketika hujan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah makam Waliullah Ki Ageng Selo, Grobogan, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.